Shalom, Anda mendengarkan Special Empowering Khotbah Kristen yang dibawakan oleh Pastor Cahya Adi Chandra. Di dalam program ini, Roh Kudus akan menyembuhkan, mengurapi, dan memberkati saudara. Karena itu, berdoalah sebelum mendengarkan khotbah, bersepakatlah untuk menerima pertolongan Roh Kudus di dalam nama Yesus, menerima zaman Roh Kudus dan perbuatan-perbuatan ajaib dari Roh Kudus. Klik like, subscribe, dan share, bagikan kepada orang-orang yang Anda kenal. Selamat mendengarkan Special Empowering Khotbah. Tuhan Yesus memberkati dan Roh Kudus menyertai kita semua. Bapak Ibu Saudara, saya begitu antusias menyelesaikan series khotbah mengenai terobosan keuangan. Katakan terobosan keuangan. Oleh kasih karunia Tuhan, semoga beres hari ini, gak usah bersambung, sehingga minggu depan saya bisa masuk ke fast track. Fast track adalah bagaimana kita mulai dengan cepat di lompatan besar kehidupan. Ya, kita akan mulai seri khotbah yang baru, tapi saya rindu menyelesaikan untuk membangun fondasi. Untuk mempersiapkan kita semua 8-10 tahun ke depan. Kita akan melihat, nanti dilihat saja, ya 8-10 tahun ke depan, ini akan terjadi, struktur ekonomi yang lama akan turun. Orang-orang yang sekarang di atas dan di tengah akan turun. Yang di atas bisa paling bawah atau ke tengah, yang tengah turun ke bawah. Jadi banyak orang kaya, pengusaha-pengusaha sudah nggak ada lagi. Entah meninggal, mati, sakit parah, meninggal dunia, atau masuk penjara, atau jatuh miskin, mereka menggelandang hidupnya. Itu akan terjadi. Karena barang siapa menabur, mereka menuai. Dengan cara mereka berbisnis, berusaha dengan mengabdi kepada Mammon selama ini, akan menuai di masa sulit ini. Iblis sudah merencanakan mereka habis. Tetapi Tuhan membangkitkan generasi yang baru. Generasi yang baru ini rata-rata generasi muda. Mereka akan naik sampai sistem ekonomi teratas, sampai tampuk pemerintahan paling atas. Yang menguasai segala lini kehidupan, termasuk yang paling utama sektor ekonomi. Di antara mereka tersebut akan ada yang naik dan terus naik. Ini yang mau kita bahas. Jalan kepala bukan ekor. Katakan jalan kepala bukan ekor. Yang akan terus naik ini tidak mendadak naik. Tapi tahun demi tahun, 8-10 tahun, dia akan terus naik, terus naik. Bukan instan. Tapi juga ada yang instan, tiba-tiba naik. Dan mereka tiba-tiba turun, tiba-tiba naik, dan tiba-tiba turun, tiba-tiba naik, dan tidak pernah menikmati. Cepat kaya, cepat miskin, cepat kaya. Terus kaya, miskin, begitu terus naik, turun, naik, turun, terus naik cepat, turunnya lebih cepat dari naiknya. Naiknya cepat lagi turunnya. Tapi Tuhan mau kita masuk kepada jalan kepala dan bukan ekor. Katakan jalan kepala dan bukan ekor. Hari ini kita membahas jalan kepala bukan ekor, iman terobosan keuangan. Katakan jalan kepala bukan ekor, iman terobosan. Saya dan saudara akan Tuhan ajak menerobos melalui jalan kepala dan bukan ekor. Katakan jalan kepala dan bukan ekor. Kita akan melihat banyak jemaat gereja akan menjadi pengusaha atau profesional yang mempunyai dampak besar. Sehingga kita bisa memberi keteladanan kepada jemaat yang nanti akan bergabung. Yang baru-baru akan gabung. Apa itu menjadi pemimpin Kristen atau pebisnis Kristen atau karyawan Kristen yang diurapi. Yang hidupnya dikatakan masuk pada jalan kepala bukan ekor. Katakan jalan kepala bukan ekor. Kehidupan naik dan turun, mendadak kaya, mendadak miskin, tiba-tiba hutang banyak, lunas, hutang lagi, banyak, terus jatuh batu terus, seperti ada habisnya. Bukan kehendak Tuhan yang sempurna. Yang bisa mengerti katakan amin. Tugas saya tidak mudah. Karena begitu banyak ajaran-ajaran dunia yang telah meracuni orang-orang Kristen, bahkan gereja Tuhan. Sehingga mereka meninggalkan jalan kepala dan bukan ekor, padahal tertulis dengan jelas di Alkitab. Tapi jelas kita akan bersama-sama mengambil alih keuangan Kota Bandung. Yang bisa mengerti katakan amin. Ya, tidak semua akan jadi pengusaha, tapi akan ada profesional-profesional, karyawan-karyawan yang punya dampak luar biasa. Memenangkan banyak jiwa, karakternya berubah dan membuat keputusan-keputusan penting meskipun dia bukan kayak Yusuf ya. Yusuf bukan Firaun tapi buat keputusan penting. Daniel bukan raja tapi buat keputusan penting. Tapi memberi makan berdampak pada ribuan orang. Dan kita akan melihat 8-10 tahun ke depan ada pengusaha-pengusaha di gereja kita yang akan naik level. Bukan hanya Kota Bandung.
Sekarang sudah ada untuk level Kota Bandung. Tapi untuk level nasional dan internasional. Kenapa? Karena tertulis di Alkitab. Tertulis. Jadi kalau nubuatan itu hanya penambahan yang tertulis. Hanya cara kita bisa menerapkan apa yang tertulis. Yang paling utama adalah firman Allah yang tertulis. Karena firman Allah adalah ya dan amin. Yang bisa mengerti katakan amin. Dan ini tertulis di Alkitab. Inilah kehendak Tuhan yang sempurna buat kita semua. Yaitu jalan kepala bukan ekor. Katakan jalan kepala bukan ekor. Terobosan keuangan. Jadi saya menyambut musim yang baru ini di mana dunia akan hancur lebur, krisis ekonomi, kemiskinan, krisis pangan dengan tidak takut dan khawatir. Bukan karena kuat dan gagah diri saya, tetapi karena Roh Kudus. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, tapi karena Roh Kudus. Karena kuasa Roh Kudus yang bisa mengerti, katakan amin. Karena jika Tuhan bersama dengan kita, siapa yang dapat melawan kita? Yang bisa mengerti, katakan amin. Karena yang runtuh itu sistem ekonomi Babel. Sistem ekonomi Mamun, bukan kerajaan Allah. Kerajaan Allah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Yang bisa mengerti katakan amin. Saya akan mulai Bapak Ibu Saudara dengan fondasinya dulu. Karena firman Tuhan adalah dasar dari hidup kita. Kalau kita punya iman bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dan tidak akan meninggalkan kita. Sehingga ketika ada krisis ekonomi, krisis pangan, perbankan kena krisis. Properti kolaps, saudaraku ya. Sektor-sektor industri kolaps, PHK terjadi di mana-mana. Kita punya iman bahwa Tuhan tidak akan membiarkan kita. Dan Tuhan tidak meninggalkan kita. Karena itu kita punya rasa aman yang luar biasa. Tak akan ku cemas dan tak akan ku khawatir. Karena kita tahu Tuhan berserta kita. Yang mengerti katakan amin. Ini inti pesannya. Firman Tuhan katakan di Ibrani 13 ayat 5. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan yang ada padamu. Stop dulu. Banyak orang menjadi hamba uang karena dia tidak percaya Tuhan sanggup. Yang dia percaya bahwa uang sanggup menyembuhkan dia. Uang sanggup membuat hidup dia bahagia. Uang, uang, dan uang sehingga mereka diperhamba kepada uang. Tapi Tuhan berkata jangan kamu diperhamba dengan uang. Caranya cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Saudaraku, problem-problem mendasar dalam kehidupan saudaraku. Pendidikan itu lama-lama semua akan gratis. Ya, kebijakan pemerintah sekarang kalau kamu nggak bisa masuk sekolah negeri penuh kuotanya, kamu masuk swasta dibayarin. Yang di bawah 3 juta. Sekolah-sekolah swasta baik Kristen atau umum ya akan flourish, akan banyak kebanjiran masuk. Karena dibayarin pemerintah. Di Jakarta sudah dibayar. Sekolah tidak menjadi isu kalau saudara mau kalau saudara misalnya pendapatan 100 juta, anak saudara sekolah 30 juta itu kecil saudaraku. Tapi kalau pendapatan saudara 2 juta, anak Anda sekolah 2 juta itu kan sama dengan logikanya nggak masuk saudaraku. Tapi yang menjadi fokus nanti buat kita itu cuma satu, yaitu apa? Pangan. Pangan. Dan dengan bekerja, pangan bisa tercukupi. Kalau sekolah ada, nanti transportasi akan lebih baik di kota Bandung. Sabar, tunggu. Bagian kita berdoa, kalau kita nggak berdoa nggak akan terjadi apa-apa. Bagian kita berdoa, tolong titip kota kita dan Indonesia di doa pagi kita buat kita sendiri. Karena kita masih hidup di Indonesia. Yang bisa mengerti ada kan amin? Jangan tidak peduli terhadap kota Bandung, pemerintahan dan Indonesia. Karena kita masih hidup di Indonesia. Doakan setiap doa, tambahin 20 detik. Berdoa bagi Indonesia, bagi kota Bandung, wali kota, pemerintah, presiden. Ya paling 1 menit lah kalau agak detail doanya. Bayangkan Indonesia, kota Bandung berkati di dalam nama Yesus setiap pagi. Yang bisa mengerti katakan amin. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Jadi harus belajar cukup saudara. Ini mau kita bahas ya. Supaya kita bisa masuk jalan kepala dan bukan ekor. Kita lanjut 1, 2, 3. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Kata karena itu menjelaskan dasarnya. Misal saya bilang ke anak saya, nak kamu jangan khawatir. Biaya kamu SMP, masuk SMP. Karena Papa sudah siapkan, ada dasarnya. Yang bisa mengerti katakan amin. Karena itu menjelaskan sebab akibat. Kenapa? Karena
Allah telah berfirman, aku sekali-sekali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Kalau kita menangkap rema ini, saya percaya Tuhan tidak akan membiarkan saya dan tidak akan meninggalkan saya. Maka saudara beres masalah keuangan. Saudara nggak akan jadi hamba uang. Saudara tidak akan menjadi berhala mamon. Saudara tidak akan berhutang. Saudara tidak akan menjual Yesus demi uang. Firman Tuhan katakan, dan cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Apa yang ada padamu sudah saya bahas minggu lalu. Ternyata apa yang ada pada kita, 5 roti dan 2 ikan. Bisa dilipat gandakan, memberi makan ribuan orang. Yang mengerti katakan amin. Jangan meremehkan apa yang ada padamu. Profesi, skill, aset, apapun. Yang ada padamu hari ini, sekecil apapun, Tuhan sanggup melipat gandakan kalau saudara menerima rema tersebut. Sudah waktunya kita tidak hanya mendengar firman Tuhan, tapi waktunya kita percaya dan menerima, mengklaim bagi diri sendiri dan bertindak sehingga itu menjadi kenyataan. Kalau kita menjadi pengamat terus-menerus, mengamati firman Tuhan, mengamati orang lain, kita tidak akan mengalami great quantum leap, terobosan besar kehidupan, lompatan besar itu. Tahun ini baru the beginning. Baru awal, tapi awal biasanya fast track. Kalau sebuah pertandingan biasanya mereka di awal cepat sekali, lalu kecepatan berkurang, melalui finish lalu cepat lagi. Biasanya strateginya begitu. Jadi Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Ini bicara uang, saudaraku. Kan jangan menjadi hamba uang. Saudaraku, hamba uang itu bisa termanifestasi menjadi 2 bentuk. Pertama, sungguh-sungguh kita menyembah uang, sungguh-sungguh seperti Tuhan. Di dalam kebudayaan Chinese ada satu dewa, the God of money. Kita menyembah dewa itu supaya dewa itu memberi kita lebih banyak uang. Kita memberi uang kepada dewa itu supaya dewa itu memberi lebih banyak uang. Di dalam kebudayaan Chinese memang betul-betul uang menjadi dewa. Uang. Ada dewa uangnya. Dia menyembah dewa uang. Mereka pergi. Di Taiwan itu ada satu kuil besar banget. Kuil dewa uang, saudaraku. Sehingga orang datang mau kaya. Kongsi Facoy itu artinya semoga kamu menjadi kaya, sejahtera. Bahasa kasarnya semoga lu lebih kaya tahun depan. Dijawab Kongsi Facoy, semoga kamu lebih kaya. Budayanya memang seperti itu, saudaraku. Bisa positif, bisa negatif. Karena kaya dan sejahtera itu bisa buat modal amanat agung memberkati banyak orang. Yang bisa mengerti katakan amin? Tergantung siapa yang berpikirnya itu. Tergantung orang yang berpikirnya. Itu bisa positif banget atau bisa negatif jadi orang tamak dan serakah. Tergantung siapa orangnya. Bagi kita yang sudah lahir baru terima Yesus. Kongsi Facoy berarti kita mau lebih sejahtera untuk lebih memberkati orang lain yang percaya katakan amin. Tapi penyembahan kepada uang juga bisa berbentuk. Kita menghalalkan segala cara demi uang. Kita tidak peduli firman Tuhan demi uang. Kita membunuh, mencuri, menyikut, memfitnah. Cara kotor, tidak jujur, curang. Memasukkan data dan semuanya demi uang. Sehingga apapun perintah Tuhan, cara hidup Tuhan tidak peduli. Kita tidak ke gereja karena uang. Kita tidak melakukan amanat agung karena uang, dan uang. Itu meskipun kita tidak taruh patung dewa uang tadi. Tapi kita sebenarnya sudah menyembah dewa uang. Oke? Uang tidak ada sifat. Tapi uang memunculkan sifat asli kita. Sifat asli kita. Ya. Uang memunculkan siapa kita. Uang itu netral. Mengelola uang itu tergantung karakter kita. Mengelola orang lain jauh lebih sulit. Karena orang lain punya kehendak bebas. Uang gak punya kehendak bebas. Kamu banting, kamu buang, kamu bagi-bagi juga bisa. Uang itu gak punya kuasa sebenarnya. Tapi spirit di balik uang itulah. Spirit dewa uang atau mamon. Yang mengerti katakan amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ada beberapa hal yang saya bagikan tentang jalan kepala bukan ekor. Yang pertama, ini saya lanjut dari 2 minggu lalu karena kepotong dedikasi persembahan sulung ya. Lulus ujian keuangan, bicara ujian keuangan, katakan ujian keuangan. Ujian keuangan itu cuma satu, yaitu setia hal persepuluhan dan kalau kamu setia di situ, semuanya beres. Orang yang setia di sini, pekerjaannya juga akan benar. Dia akan jujur. Karena jujur masalah uang, jujur semua.
Ujiannya adalah, apa kita bisa setia mengelola keuangan, perkara kecil. Itu persepuluhan dan persembahan. Ini banyak orang bilang gini, saya tidak bisa kasih persepuluhan, apalagi persembahan. Karena nggak cukup. Karena memang lagi menganggur, karena memang pendapatan terlalu kecil, atau pengeluaran terlalu besar. Kadang orang terlalu memaksa. Belum waktunya punya mobil. Ada waktunya orang boleh punya mobil yang cc-nya besar. Jadi sekali isi bensin bisa 3 juta, 4 juta full tank. Ya nggak apa-apa kalau penghasilan ratusan juta. Tapi ada orang yang memaksakan diri belum waktunya. Atau tidak sesuai tujuan. Kalau sering keluar kota, ke Jakarta, itu harus ngebut saudaraku. Kalau nggak di Cipularang berbahaya saudaraku. Ditanjakan segala. Lain lah, tapi kalau cuma dalam kota jemput anak, ya tidak perlulah mobil-mobil yang. Ada waktunya saudaraku. Ada waktunya seseorang mempunyai gadget yang harganya mahal mungkin puluhan juta untuk pekerjaannya. Tapi ada waktunya cuma buat main game. Atau sebenarnya cuma buat Instagram, tidak perlu. Jadi gini, yang jadi masalah bukan biaya hidup, tapi gaya hidup. Yang bisa mengerti katakan yes? Gaya hidup. Gaya hidup. Misal pendapatan 500 juta, 1M, beli jam Rolex gak apa-apa. Karena memang itu kecil persentasenya. Tapi pendapatan 10 juta, beli jam 20 juta, nah itu tuh. Kan akhirnya pay later, akhirnya hutang. Tidak sesuai gaya hidup. Gaya hidup tidak sesuai dengan mencukupkan dengan apa ya? Gaya hidup supaya cukup, itu harus disesuaikan dengan keadaan keuangan. Biar gak besar pasak daripada tiang. Nah saya akan lanjutkan. Banyak yang bilang tadi gak bisa bayar perpuluhan dan persembahan. Di gereja kita lumayan di atas 70% jemaat setia hal ini. Masih ada yang belum. Di gereja lain parah banget saudaraku. Parah banget kalau saya ketemu gembala-gembala rata-rata di bawah 30%. Makanya gereja harus berhutang terus. Gedungnya berhutang, sosialnya berhutang, ini cicilan. Waduh pokoknya pusing dah kalau dengerin gembala-gembala cerita masalah utang tuh ya. Oke. Puji Tuhan kita gak punya hutang. Banyak jemaat kita juga gak punya hutang. Tapi begini, sama dengan duluan tadi masalah gak cukup, gak bisa ngasih perpuluhan persembahan. Duluan telur atau ayam? Duluan telur, iya betul. Sekarang gini, duluan Tuhan menciptakan bayi atau Adam Hawa? Hah? Sekarang kalau Tuhan ciptakan Adam Hawa dalam bentuk bayi, siapa yang menyusui? Kan anak harus disusui kan 2 tahun kan? Dinosaurus? Allah Bapa gak punya susu. Betul ya? Ini mudah saudara, kalau belajar teologi yang ngerti kayak gini. Tuhan menciptakan Adam dan Hawa dalam bentuk janin atau dalam bentuk manusia jadi Adam. Hawa jadi Hawa atau tiba-tiba Adam bertemu bayi bernama Hawa, lalu disusuin pakai susu kambing, lalu kan enggak, si Hawa tahu-tahu jadi apa? Jadi Hawa kan yang cantik dan dewasa kan, dan siap punya anak kan. Dan juga sama, duluan ayam atau telur, ayamnya dulu. Kalau telur dulu siapa yang menetas? Siapa yang menetaskan? Ayamnya dulu, lalu si ayam menikah punya telur. Sama seperti Adam dan Hawa menikah punya anak. Jadi ini mah gampang, duluan ayam atau telur, dia sudah jelas duluan ayam. Itu kurang kerjaan arkeolog sampai hari ini masih meneliti. Mending dananya buat yang lain. Dana penelitian dan waktu mikirin telur dan ayam ini sudah disudahi saja. Ya. Nah jadi sama juga, ngasih persepuluhan dan persembahan dulu, atau kaya dulu. Iya betul. Ngasih dulu. Nanti kalau semua udah terbayar, rumah udah lunas, cicilan mobil pertama, mobil kedua lunas. Nanti kalau udah beli kompor, beli kulkas, beli TV, baru persepuluhan nggak akan pernah. Akhirnya semua pay later belinya. Jadi pertama-tama putuskan ayam dulu. Putuskan Anda mau setia dulu. Jadi taat dan setia dulu baru berbuah. Jangan gini, Tuhan buktikan lu dulu baru gua taat. Firman Tuhan bukan gitu. Kamu taat dan setia baru kamu lihat hasil. Bukan sebaliknya, hasilnya mana dulu baru saya taat dan setia. Bikin saya kaya dulu baru saya taat setia. Nah ini kacau balau saudaraku. Ketaatan menghasilkan buah-buah dari ketaatan.
Karena itu semua dari firman. Firman itu yang menciptakan dimensi keempat dan firman itu menghasilkan. Pada mulanya adalah firman. Ketaatan melalui firman Tuhan itu yang menghasilkan segala sesuatu termasuk langit dan bumi. Ketaatan kepada firman Tuhan. Jadi saudara taat dulu, tutup mata dulu. Saya mau bertobat, saya mau mengembalikan persepuluhan menabur persembahan. Ya, persembahan itu persentase, biasanya 2 atau 3%. 1 juga bisa, tapi jangan di bawah 1 karena 0 di bawah 1. Ada yang lebih daripada itu karena mereka memang generous, punya karakter generous, punya karakter yang lebih berbuah banyak. Bisa dikatakan mereka lebih nggak cinta uang begitu ya, jadi nggak terlalu gimana dengan uang sehingga gampang saudaraku. Kalau kita didik dari kecil, saya kuliah saya mulai perpuluhan persembahan. Dan sudah berapa puluh tahun nggak ada ininya. Udah biasa aja gitu. Biasa aja. Begitu dapat langsung kasih persepuluhan, nggak ada gimana-gimana, nggak ada pergumulan apa-apa. Karena sudah jadi cara hidup setia. Cara hidup setia. Kalau orang punya karakter setia, itu susah banget tergoda. Tapi kalau Anda menikah dengan seseorang yang tidak setia, dari pacaran saja udah selingkuh, ganti-ganti pacar sebagainya, itu saudara akan deg-degan seumur hidup. Punya pasangan hidup yang tidak setia. Tapi kalau pasangan hidup karakternya setia, godaan mungkin datang, tetapi dia punya karakter untuk dia melawannya. Karena itu tuh harus dijadikan karakter. Buah roh itu apa sih? Faithfulness, love, kasih kepada Tuhan. Kalau engkau mengasihi Tuhan, kata Tuhan, kamu gak bisa pilih mamon dan Tuhan. Kamu buang mamon, kamu pilih aku, that's love, kata Tuhan. Tuhan tuh tidak mau dimadu, saudaraku. Tuhan tidak mau disirihkan. Tidak ada Tuhan jadi istri sirih saudara. Dia Tuhan yang pertama. Yang bisa mengerti katakan amin. Kekristenan tidak ada nyirih. Tidak ada sirih. Semua ibu-ibu wanita harus bahagia jadi orang Kristen. Tidak mungkin disirih. Kekristenan loh, saya nggak bicara yang lain. Karena kita gereja Tuhan ya. Ya sesuai firman Tuhan. Jadi Tuhan paling alergi, paling benci kalau saudara mendua. Makanya Tuhan bilang, kau harus pilih mau mamon atau aku. Kamu tidak bisa mengabdi pada dua Tuhan. Itu tidak sulit kalau itu menjadi karakter setia. Tukang-tukang selingkuh itu akan sulit bayar perpuluhan. Mark my word. Karena it's your character the problem. You're not loyal. Kata Tuhan, kalau kamu tidak bisa loyal pada yang kelihatan, paling tidak ke keuangan kelihatan kan. Suami dan istri kan kelihatan kan. Betul? Siapa yang bisa ubah? Roh Kudus. Mulai apa? Firman Tuhan seperti hari ini. Firman Tuhan itu fungsinya menegur, mengubahkan paradigma, dan memperbarui batin kita. Kalau benar masalah loyal, masalah uang, biasanya semuanya loyal. Ya. Firman Tuhan mengatakan sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan kita. Jadi tidak pernah, sekalipun tidak pernah. Katakan sekalipun tidak. Have faith in God. Miliki iman. Ini Tuhan yang bilang, saya tidak akan ninggalin kamu. Secara keuangan, karena dimulai dari jangan kamu menjadi hamba. Aku tidak akan meninggalkan. Kebutuhan banyak, tetapi tiap bulan ada berkat yang baru. Setiap hari ada yang berkat yang baru. Jangan mikir kebutuhan 20 tahun lalu mesti ada dari hari ini. Cukuplah kesusahan sehari untuk sehari, sudah. Yang bisa mengerti katakan amin. Tiap hari ada berkat baru, rahmatnya selalu baru. Dari bulan ke bulan ada berkat yang baru dan ada pengurapan yang baru. Kita tidak hidup dari berkat basi dan pengurapan basi. Selalu baru dan selalu baru. Dan selalu mencukupkan bahkan berkelimpahan. Yang mengerti katakan amin. Bukan tugas yang mudah bagi gembala. Buat saya menyiapkan Bapak Ibu Saudara masuk jalan kepala dan bukan ekor. Butuh keberanian. Saudara bisa cari pendeta yang berani khotbah ini. Siapa? Ada 1-2 orang. Sisanya ini tidak akan disentuh. Takut pengusaha keluar semua. Nah sekarang sama saja kalau nggak dikhotbahin mereka akan turun. Mereka akan hancurin pakai baju oranye. Sama saja. Lebih baik mereka berubah dan mereka tetap di atas dan naik. Masih ada waktu untuk diproses pembaruan. Daripada tidak berani sentuh, biarin hidup orang hancur, cari aman si gembala. Itu semua akan hancur.
Karena sudah waktunya iblis menuai apa yang dia kerjakan. Dengan sistem Babel. Sistem ekonomi Mamon. Bapak Ibu Saudara, Tuhan membuktikan kepada Petrus dalam Matius 17 ayat 27. Saya ceritakan ya waktunya biar cukup ya. Jadi ceritanya ada tagihan bea pajak. Harus dibayar Yesus dan rombongannya. Dan seluruh murid-murid harus bayar pajak. Jadi bayar pajak udah ada dari zaman Yesus. Bukan sesuatu yang baru. Ya. Bayar membayar aja. Tinggal lakukan dengan baik dan bijaksana. Supaya jangan bayar yang gak perlu. Gitu aja. Kan pemerintah juga bikin banyak aturan supaya saudara bisa. Kayak 0,5% kan jadi mudah banget. UMKM dan sebagainya. Mereka juga pengen kita tetap sejahtera kok. Gak gimana-gimana. Lalu Petrus nggak punya uang tuh, nggak pegang uang. Di situ nggak diceritain Yudas kemana nggak tahu tuh. Tapi Petrus yang mikir. Ini gimana ini? Ada tagihan kata kuncinya. Ada yang harus dibayar. Terus kan Yesus berfirman, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan kamu dan membiarkan kamu kan. Yesus mengajarkan ini dengan cara yang sangat relevan bagi seorang nelayan. Seumur hidup, Petrus menjala ikan, termasuk memancing di danau. Dan tidak pernah, selalu harusnya begini, ikannya banyak, dijual dapat uang. Gitu ya. Tapi Yesus mau buat satu mujizat terobosan keuangan. Yaitu ketika Petrus disuruh memancing, cukup satu ikan. Di dalam ikan ada uangnya. Sekian dirham. Jadi gini, Tuhan nggak bilang gini. Saya ulang pelan-pelan ya, Petrus ngomong, Tuhan ada tagihan. Lalu Tuhan bilang, cari utangan. Utang aja. Nggak apa-apa. Tidak pernah. Mau tahu jalan kekristenan? Jalan mujizat. Karena bagi Tuhan, kamu mau beramal pada mamon cuma masalah uang? Gampang, aku juga bisa kasih kata Tuhan. Tuhan nggak bilang, pencet OVO Pay Later. Pencet GoPay Pay Later. Nggak bilang gitu Tuhan. Pinjam ke mertua? Enggak. Pinjam ke tetangga? Enggak. Perhatikan baik-baik, Tuhan bilang gini, kamu kerja. Kamu bisanya apa? Nelayan? Mancing bisa kan? Kerja. Mancing, satu kail, dalam hati. Nelayan berapa? Kalau jalan langsung banyak ya. Mancing berapa hari? Ya kan? Ternyata ketika dia memancing, dapat ikan, dan di dalam mulut ikan ada apa? Ada uang. Tuhan menunjukkan pada Petrus, gak usah utang, gak usah pinjam. Uang itu kecil. Dan menunjukkan secara ekstrim dari mulut ikan. Ekstrim. Bisa ada uang. Entah kenapa, ada orang buang uang yang bernilai mahal, ikannya langsung nafsu pengen makan koin, biasanya makan cacing, jadi tiba-tiba ngidam koin, lalu dikejarlah, ikan itu mengejar koinnya, dimakanlah koinnya, lalu ikannya tiba-tiba mau bunuh diri, mau mendekati Petrus, dan ngidam makan kail yang dilempar Petrus. Itu semua Tuhan buat untuk apa? Menunjukkan pada Petrus, sekali-kali aku tidak akan membiarkan kamu. Dan tidak akan meninggalkan. Ibrani 13 ayat. Have faith in God. Jadi dari mulut ikan aja, pekerjaan ini kan pelayan. Berarti mancing, mulut ikan. Jadi dari jual combro aja, dari jual tahu aja, sampai ada seseorang jual tai ayam. Jadi ada pendeta kenabian cerita, bangkrut, miskin, dan penglihatan suruh jual tai ayam. Tiba-tiba ada yang mau jual tai ayam, ada orang yang tanya ke dia lagi butuh tai buat pupuk. Jadi dia beli tai ayam dan dia jual jadi pupuk, dia ambil untung. Dan tainya cuma lewat. Dia cuma usaha transportasi, dia beli, dia jual, lalu dia kaya raya. Dari pencet-pencet HP aja. Ya.
Dari apapun 5 roti dan 2 ikan yang saudara punya, kan 5 roti dan 2 ikannya Petrus berarti kan mancing kan? Ya kan? Dan dia lagi di darat kan, nggak di laut kan, berarti dia mancing di sungai. Bisa. Ini loh, yang Tuhan mau iman. Dan iman perlu bertumbuh. Harus ada tantangan. Bagus krisis ekonomi itu, biar iman kita bertumbuh. Supaya kita tahu kita butuh Tuhan. Kita ngerti tanpa Yesus kita nggak bisa. Yang bisa mengerti katakan amin. Jadi iman kita bertumbuh. Pertumbuhan karakter dan iman adalah segala-galanya. Uang cuma penambah. Ekstrim. Tapi pesannya nyampe buat kita semua sampai hari ini. Bahwa sekali-kali Tuhan tidak akan membiarkan kita dan meninggalkan. Jadi tidak perlu kita jadi hamba uang. Tidak usah. Enggak segitunya. Kita masih punya Tuhan. Tuhan akan memberi mujizat terobosan jika kamu bersepakat seperti Petrus disuruh taat. Gak berbantah-bantahan. Gak sibuk debat kusir. Gak masuk akal, gak masuk logika. Kalau orang pintar disuruh bayar tagihan, mancing 1 ikan pasti debat kusir. Mana bisa, mana mungkin, mana cukup, gak bisa, gak mungkin, gak cukup. Berapa banyak mancingnya, berapa ikannya, gimana caranya jualnya kemana, ditagihnya hari ini juga. Ketaatan hanya butuh percaya. Logika nggak nyangkut. Karena logika terbiasa dengan sistem Babel. Lebih gampang logikanya utang aja. Lalu tertulis dan Yesus utangnya banyak. Nggak gitu kan? Tidak begitu kan? Yesus berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu Petrus. Pergi, tangkap ikan. Kan kamu kan nelayan. Yesus nggak bilang, kamu buka mulut nanti ada burung lempar. Enggak, dia mau Petrus berusaha dulu. Dengan yang dia punya, yaitu seorang nelayan, yaitu memancing. Dibayarlah seluruh rombongan Yesus tagihan tersebut. Beres. Jika saya dan saudara bersepakat, percaya bahwa Tuhan memberi perintah, dan Dia yang memberi perintah akan mencukupkan kita, Dia pasti setia. Yang mengerti katakan amin. Lulus ujian perkara kecil membuat kita bisa dipercaya lebih banyak keuangan. Yang mengerti katakan amin. Tapi Tuhan juga fair, dia bilang gini, saya menguji kamu masalah perkara kecil uang ini. Kamu bisa gak bayar perlu persembahan. Tapi kamu juga boleh menguji aku. Kalau hatimu betul mengasihi aku dan mau taat setia, mengembalikan persepuluhan dengan motivasi yang benar tentunya ya, bukan untuk memperkaya diri. Karena mengasihi Tuhan. Karena mau bertumbuh supaya gak cinta uang, bertumbuh pada cinta kepada Tuhan, pada faithfulness, kesetiaan, pada long suffering, kesabaran, pada self control, pengendalian diri. Pengendalian diri itu buah roh dihasilkan dari belajar cukup. Yang bisa mengerti katakan amin. Itu buah-buah roh loh. Itu buah-buah roh. Gereja kita sangat mementingkan buah roh. Bukan karunia Roh Kudus. Berkali-kali saya katakan. Semua benefit, semua 9 karunia Roh Kudus itu ada di gereja ini. Mujizat tanda ajaib, menafsirkan bahasa roh juga ada. Semua hikmat, sabda pengetahuan, discernment semua ada mengalir gereja. Tapi itu bukan yang kita kejar. Karena kita buah dari proses Roh Kudus adalah karakter. 9 buah roh. Tapi itu semua diberikan berlimpah karena kita benar motivasinya. Jadi itu mengalir berlimpah supaya nyampe. Bukan sebaliknya karena Roh Kudus itu dibuat diberhalakan. Tidak. Tidak. Itu untuk cara kita biar bisa berbuah. Roh lebih lebat. Yang bisa mengerti katakan amin. Ini saya sedikit kasih penjelasan tentang berbahasa roh. Nanti kapan-kapan saya ambil 1 sesi penuh. Berbahasa roh itu saya singkat ya. Itu ada berkata-kata dan berdoa. Berkata-kata ada 2 berkata-kata bahasa baru, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Jerman sebagainya. Yang gampang banget diterjemahin kalau ada orang bahasa Inggris, Cina, Jerman bisa di tempat itu dia bakal ngerti. Tapi juga ada berkata-kata dengan kata-kata bahasa roh yang tidak dimengerti manusia. Itu diterjemahkan. Ada lagi berdoa bahasa roh. Itu ada nanti kapan-kapan kita cari waktu. Ini secara singkat.
Berdoa tidak ada yang tahu, hanya Tuhan dan manusia. Tidak bisa ditafsirkan. Karena doa bahasa roh hanya kita dan Tuhan. Tapi berkata-kata bukan diterjemahkan, ditafsirkan. Diterjemahkan tuh gini. Misalnya, Tommy goes to school. Berarti Tommy pergi ke sekolah tiap hari gitu ya. Itu ditafsirkan tuh enggak. Penafsirannya bicara tentang, oh ini mau ke sekolah gitu aja. Bukan kata Jadi banyak orang berisik banget, ini gereja kok nggak ada yang nafsirkan. Karena memang gereja itu pada berdoa bahasa roh, bukan berkata-kata dengan, iya. Saya punya karunia berkata-kata bahasa roh, makanya saya tafsirkan. Tapi rata-rata tuh kalian berdoa bahasa roh. Bisa mengerti nggak? Kata-kata bahasa roh tuh apa sih? Kalau saya baca 1-2 tuh bisa berkata-kata bahasa roh. Saya baca, itu sebenarnya mereka sedang memuji Tuhan. Tuhan terima kasih engkau baik. Cuma gitu doang kok isinya. Gitu aja diributin sama banyak orang. Kan dituduhnya gitu kan. Ada yang Jadi kalau berdoa kan ada ayat kapan kita bahas ya. Itu cuma Tuhan yang tahu. Tapi berkata kalau tinggal ditafsirkan aja susah amat. Iya. Biasanya kalau orang berkata-kata tuh memuji, memuliakan, bersyafaat. Itu isi kata-kata. Bukan bernubuat. Kalau bernubuat itu kan yang berbeda itu nubuatan. Nanti kita bahas karena Roh Kudus kapan. Di lain waktu kita sedang bicara tentang keuangan, saya balik sini ya. Jadi Tuhan bilang, kamu uji saya. Tidak pernah ada ayat di Alkitab, Tuhan minta diuji. Tapi satu hal masalah persepuluhan persembahan. Malaki 3, 8-12, boleh dibaca sama-sama? 1, 2, 3. Bolehkah manusia menipu Allah? Namun kamu menipu aku, tetapi kamu berkata, dengan cara bagaimanakah kami menipu engkau? Mengenai persembahan, persepuluhan dan persembahan khusus. Berikutnya kita baca. Kamu telah kena kutuk. Tetapi kamu masih menipu aku. Ya kamu seluruh bangsa. Berikutnya. Bawalah ke dalam rumah perbendaharaan. Supaya ada persediaan makan di rumahku. Dan ujilah aku. Berikutnya. Firman Tuhan. Apakah aku tidak akan tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berikutnya aku akan menghardik bagimu belalang belahap supaya jangan dihabisinya hasil tanammu dan supaya jangan pohon anggur di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia sebab kamu ini akan menjadi. Jadi Tuhan bilang, ini loh, ujilah aku firman Tuhan. Semesta alam. Saudara benar dulu motivasinya. Mau taat setia, mengasihi Tuhan. Bertumbuh dalam self-control. Karena belajar cukup itu kan buah roh namanya self-control. Pengendalian diri. Itu dulu motivasinya yang benar. Supaya saudara tidak mengabdi pada dua Tuhan. Jadi tujuan persembahan itu mendisiplinkan hati. Nanti kapan kita bahas lebih dalam lagi. Ada ayatnya tertulis jelas di ulangannya. Mendisiplinkan hati untuk tertuju kepada Tuhan, tidak kepada mammon. Ya, itu baik buat kita. Karena manusia itu kayak mandi. Ngapain sih mandi tiap hari? Kan kotor lagi kan. Per bulan ngapain tiap bulan sama aja. Mobil kenapa dicuci tiap bulan tuh tiap minggu? Kan kotor lagi kan. Karena kita itu terpapar segala sesuatu. Jadi kita harus terus memurnikan hati. Gitar ngapain sih? Kenapa nggak beli di stem sekali seumur hidup? Nggak usah di stem. Pemusik tahu. Gitar harus di stem. Karena cuaca, suhu AC, panas, dingin, lembab. Dia berubah nadanya ya. Keputar, ketoel dan sebagainya. Sama juga. Oke ya. Jadi diuji lah. Uji aja. Nggak apa-apa. Tuhan, nih aku mau bener. Coba kasih 6 bulan, 8 bulan. Aku mau uji kamu. Bagus, kamu akhirnya tahu. Kenapa kita mau uji? Karena Tuhan bilang, ujilah aku. Loh, itu Tuhan yang suruh kok. Ya, tidak pernah semenjak saya hidup benar dalam Tuhan, mengembalikan persepuluhan dan persembahan, berpuluh-puluh tahun, 20 sekian tahun saya di hamba Tuhan, tidak pernah Tuhan meninggalkan saya. Jalan saya jalan kepala dan bukan ekor. Iya, jalan saya jalan kepala dan bukan ekor. Yang mungkin tahu anak-anak rohani yang hidup bareng saya. Yang kenal bukan yang cuma tahu siapa-siapa, yang benar-benar tahu siapa saya, udah lama mereka tahu. Saya naik dan tidak pernah turun. Oke. Nah jadi proses orang tadi loh, dulu telur atau ayam itu, ngasih dulu atau cukup dulu, harusnya ngasih dulu. Karena taat setia dulu baru berbuah.
nanti pasti buah self controlnya muncul, pengendalian diri. Buah love-nya muncul. Buah long suffering-nya, tahan pergumulan muncul. Itu buah roh yang penting. It's not about the money, please. It's not about the money. Bukan tentang uangnya. Yang bisa mengerti katakan amin. Makanya jangan mata hijau, mata duitan. Kita ini bangsa Indonesia matanya hitam kalau nggak coklat. Mata hijau itu di film itu aja apa? Apa yang hewan kecil-kecil itu apa? Ya udah itulah film The Links of the Lord, terus matanya hijau gitu kan, film Smurf gitu kan. Ada sih yang matanya hijau bangsa Dravida. Tapi maksudnya bukan warna mata. Mata hijau itu mata duitan maksud saya. Oke, saya lanjutkan ya. Jadi gini, pembentukan karakter tuh bisa sebulan, 2 bulan, 3 bulan, setahun, 2 tahun. Tergantung Anda. Kalau Anda udah parah banget berhala mamonnya, pembentukan karakternya lama. Anda sudah uji sebulan gak ada hasil, 2 bulan gak ada hasil. Karena memang udah membatu, udah mengkerak. Terlalu berhala uang gitu ya. Menghalalkan cara demi uang dijadiin segala sesuatunya gitu. Yang gak punya Tuhan aja. Kenapa sih harus gak jujur? Kenapa sih harus kayak gitu? Kayak gak punya Tuhan aja. Oke ya. Jadi tergantung karakter saudara. Jika sudah minus 10, ya mungkin 10 bulan baru bisa saudara mengalaminya. Kalau saudara minus 100 ya selamat mengalami pembentukan panjang. Jatuh bangun hancur, jatuh bangun hancur, jatuh bangun hancur, keuangan tak ada habisnya. Tapi kalau barang siapa bisa terendah hati dan mau dibentuk, buah roh berikutnya lemah lembut mau dibentuk. Itu cepat proses pembentukannya. Yang bisa mengerti katakan amin. Ketika kau sudah miliki karakter setia, kau mengalir di dalam terobosan keuangan luar biasa. Karena kalau Anda tidak setia diberkati uang banyak, Anda akan lebih parah. Ngerti gak sih? Memperparah keadaan. Orang tidak jujur dikasih duit 1 M di depannya, ayo pasti hilang. 100 rupiah aja hilang kok. 1000 aja hilang ditilap lagi 1 M di depan mata. Ya kan perpuluhan 1000 aja ditilap, apalagi nanti perpuluhan 100 juta ya ditilap juga sama dia. Yang kecil aja ditilap. Oke, jadi lulus ujian keuangan itu bicara setia hal persembahan. Bilang sama-sama saya mau lulus ujian keuangan. Yang kedua dan terakhir tentang jalan kepala dan bukan ekor. Ini saya mau saudara mengerti. Saya jarang khotbah beginian. Biasanya di awal tahun. Karena berbarengan dengan persembahan sulung kita bahas keuangan. Habis itu jarang dibahas secara detail seperti ini. Kenapa? Kalau nggak dibahas ya nggak masuk. Kalau saudara nggak tahu, nggak ada yang mengajarkan, ya saudara nggak tahu. Kalau saudara tahu tapi nggak benar-benar tahu, lupa, nggak diajarkan berkali-kali, ya lupa. Karena itu ini harus ditaruhkan di dalam batin dan pikiran kita menjadi kebenaran. Karena memang tertulis dan menjadi rema karena diurapi Roh Kudus. Yang mengerti katakan amin. Tadi yang pertama lulus ujian keuangan adalah setia hal persembahan persembahan. Itu dulu. Duluan telur atau ayam, jadi duluan ayam, duluan setia dulu. Baru menikmati buah kesetiaan. Yang mengerti katakan amin. Buah yang Tuhan inginkan ada kesetiaan. Bukannya uang kok Tuhan buahnya. Bukan. Lu Yesus atau siapa lu Tuhannya? Kalau ikut Tuhan Yesus buahnya adalah buah roh, yaitu apa? Kesetiaan. Dan uang cuma alat ukur kesetiaan saudara. Kadang kan pendeta tidak khotbah dalam ya. Jadi dipikir ikut Tuhan kaya sakit sembuh gitu aja. Tapi saudara harus mengerti itu cuma penambahan. Kalau beli mobil ya pasti dapat ban lah. Gak usah tanya nanti dapat setir gak? Ya pastilah. Klaksonnya ada gak? Ya pastilah. Ada kaca spionnya? Pastilah. Wiper belakang ada gak? Udah jangan nanya. Pasti ada wiper belakang. Apalagi mobil sekarang ada AC gak? Ya pasti ada. Sudah beli mobil listrik dapat baterai gak? Ya udah pasti. Masa sudah beli mobil listrik gak dapat baterai? Gimana jalannya didorong? Coba ditangkap esensinya. Yang bisa mengerti katakan amin. Lucu nih. Beli mobil, berhadiah payung. Demi payung, orang beli mobil. Aneh banget ya. Ngerti nggak maksud saya? Hah? Lah kan payung cuma hadiah. Esensinya beli mobil dapat. Jadi seorang istri, Pak, kita harus beli mobil yang itu. Yang itu kan dapat payung. Kenapa?
Kan dapat payung. Kita harus beli mobil merek A. Tipe A akan dapat payung. Kok lucu ya? Esensinya saudaraku. Saudaraku kalau mau dapat payung tinggal bilang sama salesnya. Bisa kasih bonus payung, dia beliin pakai bonus dia. Bener gak? Itu cuma penambahan. Nanti salesnya bilang, payungnya ini Pak, saya kasih Pak, bonus dari saya pribadi Pak. Ada gambarnya ular kayu Pak. Biar hoki Pak. Terus saudara tanya, gini ya, payungnya otomatis gak? Bukanya ke atas gak? Kan ada yang begitu, pegangannya begitu. Kalau payungnya pegangannya gak model yang begini, gak jadi beli mobil. Wah kan lucu kan? Pak, payung kan cuma bonus. Gak bisa payung menentukan saya jadi beli mobil apa enggak. Ular kayunya harus cantik, harus cewek. Kalau enggak jadi saya beli mobil saudara. Kan pusing saudaraku. Saudara ikut Tuhan ke gereja tanya, berapa M nanti kaya? Berapa? Saya pengusaha tuh ini. Kok gak aneh banget saudaraku. Saudara pasti dapat payungnya. Bisa mengerti katakan amin? Jangan rigid mikirin payungnya. Ikut Yesus dulu, ada amin. Nanti saudara akhirnya dapat payung, bagi-bagi payung saudara ikut Yesus. Nanti saudara bagi-bagi payung. Payung udah gak penting ketika ikut Yesus. Bisa mengerti katakan amin? Saya lanjut ya. Ini kedua dan terakhir. Tuhan ingin setiap dari kita. Tanpa kecuali kalau engkau betul-betul mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Perhatikan, jangan minder. Jangan bilang, bukan saya, bukan. Enggak. Siapa yang sudah dibaptis, menerima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, angkat tangan, lambaikan tangan kita, katakan saya sudah dibaptis. Berarti buat kita. Tuhan ingin setiap dari kita masuk jalur kepala dan bukan ekor. Namanya jalur the blessing of the Lord. Jesus. Ulangan 28 ayat 12 sampai 14. Sama-sama kita baca, tertulis di Alkitab. Pada mulanya ada firman. Firman itu menjadi daging dia. Yesus. This is the spirit of Jesus. The word of God. Sama-sama kita baca. Tuhan akan membuka bagimu perbendaharaannya yang melimpah. Yakni langit untuk memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Sehingga engkau memberi pinjaman kepada banyak bangsa. Tuhan memberkati kita sehingga kita memberi pinjaman. Dan pinjamannya nyampe kepada banyak bangsa. Tetapi engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Dalam bahasa Inggris, you shall not borrow. Firman Tuhan, bukan kata pendeta gak penting. Yang penting firman Tuhan. Pendeta mau ngomong apa aja kalau gak tertulis di Alkitab, jangan didengar. Karena semua sumbernya firman. Dan ini kata firman Tuhan, bukan kata pendeta. Kata firman Tuhan, you shall not borrow. Orang gak peduli kan, ayat ini gak pernah dikhotbahin, gak peduli kan, disobek, dibuang kan. Dianggap gak ada kan ayat ini kan. Banyak gereja merasa firman-firman, ngajarin begini gak? Lanjut sama-sama kita baca, Tuhan, sama-sama 1, 2, 3, Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Terus apabila engkau mendengarkan yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan setia. Stop dulu. Tuhan akan mengangkat kita, Tuhan loh, bukan diri sendiri ya, menjadi kepala dan bukan menjadi, inilah jalan kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap jalan kepala dan bukan ekor, akan tetap naik dan bukan turun. Apabila itu sebuah term and condition. Apabila engkau mendengarkan, banyak orang tuh dengar tapi gak dengerin. Kalau engkau mendengarkan perintah Tuhan, perintah Tuhan Allahmu. Yang kusampaikan pada hari ini, kalau dengan setia, sama-sama terakhir ayat berikutnya, maksudnya 14. Dan apabila
Dan apa bilang kau tidak menyimpang ke kanan dan tidak menyimpang ke kiri, ya? Jadi lurus ya. Maksudnya menyimpang ke kiri dan kanan apa? Mengikuti Allah lain dan beribadah ke ini Allah lain itu siapa? Dewa uang. Pastor, saya bukan Chinese. Saya bukan Chinese, gak pernah tahu dewa uang. Kan saya udah bilang, meskipun saudara gak kenal, gak pernah salaman, gak pernah pergi patungnya, cara hidup kita tuh menyembah dewa uang itu. Tadinya mau saya pasang tuh gambar foto dewa uang, tapi nanti sudah terinspirasi foto itu gak jadi udah. Jadi saudara beli buat souvenir malah ini. Udah lo gak usah tahu aja udah. Jadi Tuhan bilang, jangan kau ikut dia. The God of Mammon. God of Mammon itu the number one God. Number one. Antek iblis tertinggi itu uang, saudaraku. Uang dia pakai dewa uang ini, saudaraku. Karena uang orang mencuri, membunuh, dan membinasakan. Persis iblis. Di sini dikatakan kalau engkau mendengar perintah Tuhan. Perintahnya itu apa? You shall not borrow. Engkau memberi pinjaman. Jadi kalau saudara nabung, misalnya saudara nabung di Bank Indonesia yang ternyata sahamnya punya asing. Indonesia kan punya banyak campuran asing ya sekarang. Saham-sahamnya kan udah milik asing ya. OCBC udah dibeli asing, CIMB juga ada saham asing, Permata Bank ada saham asing. Rata-rata semua dimiliki saham asing ya. Dan uangnya tuh muter-muter kemana-mana. Di Indonesia ada, di luar negeri ada, di mana-mana. Saudara menabung, orang lain ngutang dan saudara memberi pinjaman melalui institusi. Yang bisa mengerti katakan namanya. Saudara bilang, ini ada kelebihan 10.000, ada yang mau pinjam 10.000. Ya bukan begitu. 10.000 ditabung itu nanti pasti dipinjam orang. Saya lanjut ya Bapak Ibu Saudara ya. Jika kita tidak ada hutang, maka masuk jalur naik dan tidak turun. Jalur kepala dan bukan ekor. Caranya jangan kamu sekali-kali menjadi hamba Tuhan. Ibrani 13 ayat 5. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ingatlah Tuhan tidak sekali-kali akan meninggalkan kamu dan membiarkan kamu. Beriman. Percaya pada perkataan Tuhan, kita tidak pernah ditinggalkan. Jadi kita pegang firman Tuhan dan kita bisa hidup dalam rancangan sempurna. Jadi tidak ada hutang masuk jadi kepala dan bukan ekor. Jalurnya udah masuk. Nah, udah masuk jalur ini nih, asik. Tinggal mempraktekkan kerja adalah ibadah. Kalau saudaraku masih hidup dalam hutang dan kerja adalah ibadah, saudara beribadah kepada dua hal. Satu pemberi hutang dan satu kepada Tuhan. Di balik spirit hutang kan mammon, Anda beribadah pada dua. Jadi bisa saja sih kalau saudara kerja dan banyak hutang, pinjaman, bisa. Tapi saudara akan naik dan turun. Kadang naik, kadang turun. Naik ke puncak gunung, turun ke lembah, naik turun, naik tinggi turun. Nah begitu aja terus hidupmu. Saya begitu dulu. Naik kaya raya, turun. Jadi tuan tanah kaya raya, turun. Punya pabrik sepatu dulu, naik, turun bangkrut. Kita bang. Naik lagi usaha baru, jadi tuan tanah, jual kaya, turun lagi. Naik lagi bangkrut lagi, Krisman turun lagi. Naik lagi bangkrut, sampai habis ya tuannya. Saya mengalami hidup cepat kaya dan cepat miskin. Ngalamin saya. Amsal 22 ayat 7, boleh baca, ditayangkan. 1, 2, 3, orang kaya menguasai orang miskin, gimana caranya? Kita berikutnya baca. Yang berhutang saudaraku, China itu kasih utangan banyak banget, namanya The Silk Road. The Silk Road, jalan sutra, pinjaman jalan sutra. Dari negeri Afrika sampai Uni Eropa pada ngutang semua. Saudara akan tahu, saudara bisa Google bandara-bandara di Afrika sebagian besar sekarang milik China. Jalur transportasi, kereta dan sebagainya semua nggak bisa bayar menjadi milik China. Kayak main monopoli. Orang main monopoli, saudara naik kereta duitnya ke Cina. Saudara naik ini duitnya ke Cina. Saudara ke bandara duitnya ke Cina. Hebat ya God of Mammon ya. The God of Mammon practice his way to grab the whole world.
The God of Mammon yang disembah bangsa tersebut. Menguasai dunia, semua hutang. Orang kaya menguasai orang miskin, yang berhutang menjadi budak dari yang mengutangi. Proverb 22 ayat 7, New English Translation. The rich rule over the poor and the borrower is servant to the lender. Bahasa Indonesia kan agak sadis ya, budak ya. Bahasa Inggrisnya servant, hamba. Ya mirip lah budak dan hamba, cuma budak lebih negatif. Servant to the lender, menjadi pelayan atau hamba dari pemberi pinjaman. Nah, saya akan tutup ini biar jelas. Ada 2 level hutang. Yang pertama bahasa Inggrisnya gampang, bahasa Indonesianya hutang adalah hutang, tapi bahasa Inggrisnya ada 2. Yang pertama debt. Debt. Ya. Yang kedua adalah loan. Jadi gereja di Bandung itu semua bergurunya ke City Harvest yang karismatik. Di City Harvest ini diajarin. Kenapa nggak nyampe? Nggak tahu saya. Semua punya kok di sini, di ilmunya semua pendeta di Bandung. Tinggal diajarkan. Ya, ada debt, ada loan. City Harvest itu gereja di Singapura yang punya sekolah teologi ya, SOT. Dan sangat berpengaruh di Asia. Kiblatnya ke sana. Rata-rata. Dulunya ada Hillsong udah gone. Banyak kasus imoralitas. Ya, udah gone aja. Jadi pengajaran ini bukan pengajaran yang baru, semua tahu. Ya. Semua sama-sama tahu. Tinggal diajarkan ke jemaat. Ada 2 level hutang, ada debt, ada loan. Debt, dengerin ya, debt itu adalah hutang yang murni decrease, nilainya turun. Contoh, saudara kredit card, pay later, beli HP. Saudara beli HP iPhone 12 juta, lalu 3 tahun kemudian tinggal 2 juta harganya. Itu pun kalau nggak layarnya retak atau saudara sudah habis karena iPhone, semua handphone mau merek apapun itu tidak abadi. Ada umurnya, screen-nya. Jadi beli 12 juta tiba-tiba jadi nggak laku, rongsok. Handphone saya semua sangat rongsok. Gak ada yang mau beli karena udah layar udah goyang misalnya. Itu decrease. Itu utang, mohon maaf, yang benar-benar hutang. Yang hitam. Saudara hutang beli apa? TV. TV saudara beli 42 inch, kira-kira 5 tahun kemudian kalau dipakai tiap hari pagi siang malam dinyalain terus, itu akan bukannya jelek, emang umurnya segitu. TV 6 tahun tuh udah bagus kalau nyalain tiap hari, kecuali jangan dinyalain. Saudara beli mobil 1 miliar, saudara pakai, baru 2 tahun aja itu sudah turun jadi 900 juta sekian, betul? Lalu saudara pakai 10 tahun, mungkin tinggal 200 juta. Atau nggak ada yang mau beli karena udah rongsok. Itu namanya, dan belinya, kalau belinya cash nggak apa-apa. Gini ya, kalau punya cash beli aja, apa salahnya menikmati berkat Tuhan, bisa mengerti katakan amin? Lah kan diberkati, beli aja mobil baru cash, betul ya? Ya nggak masalah, turun-turun aja dinikmati kok. Tapi kalau hutang, itu debt, nilainya decrease, turun. Jadi ada hitam, ini ngomongin jalan kepala bukan ekor ya. Jalan kepala bukan itu jalan rancangan Tuhan yang sempurna. Yang tidak sempurna, ada hitam, ada abu, ada putih. Putih itu rancangan sempurna, katakan rancangan sempurna. Rancangan sempurnanya tadi jalan apa? Kepala dan sempurna ya. Ini di tengah-tengah abu-abu ada yang hitam. Yang you shall not borrow, dilarang berhutang itu yang hitam. Bisa ikuti saya katakan amin? Segala sesuatu yang turun nilainya. Turun. Di Bangkok ada acara tahun baru seru. Gesek kredit card, beli tiket pesawat. Decrease. Hilang. Saudara foto-foto ketawa, momen foto, hilang dah, pulang liburan dah. Habis aja, itu decrease. Gini, berlibur boleh aja. Sejauh mungkin lebih baik buat keluarga, tapi lakukan dengan cash. Yang nanti katakan amin. Gak apa-apa, itu baik. Sejauh mungkin. Kalau bisa ke Amerika kan jauh banget. Makin kompak keluarganya nanti. Karena berkelahi di pesawat, di jalan, itu pulang-pulang semua keluarga bahagia.
Atau nggak mau liburan bareng semua? Biarlah besi menajamkan besi dengan cara berlibur, mantap. Makanya keluarga inti aja itu besinya najamin besi, nambahin keluarga besar. Wah, ramai banget di perjalanan. Seru, bisa jadi keluarganya pecah, pulangnya atau tambah intim. Ada hitam, ada putih. Nah sekarang yang di tengah-tengah, jadi gini. Di tengah-tengah itu yang increase. Ada kemungkinan increase. Katakan kemungkinan increase. Jadi ada probability increase, ini namanya bukan hutang, tapi bukan debt, tapi loan. Katakan loan. Loan kemungkinan, katakan loan kemungkinan naik. Ya tapi dia baru kemungkinan. Jadi gini, hutang bisnis, kredit bisnis itu bukan hitam. Kalau engkau pinjam buat bisnis itu tidak dosa. Dengar ya, nggak apa-apa, tidak dosa. Kalau Anda berhutang untuk yang tadi pun juga tidak dosa, tapi Anda keluar dari rancangan Tuhan yang Jadi Anda sudah tidak masuk jalan kepala dan bukan. Jadi jangan bilang gini kalau berhutang itu sama dengan memperkosa, berzina. Jadi udah kadung utang sekarang zina dan memperkosa orang sekalian. Bukan gitu. Ini jangan kayak gitu coba ya. Bukan utang tuh sama dengan membunuh, sama dengan memperkosa. Enggak, bukan begitu. Kalau saudara hutang, supaya jelas ini ya. Konsekuensinya saudara nggak masuk jalan kepala dan bukan. Berarti kalau saudara di abu-abu dan putih ya saudara akan naik dan saudara pasti turun. Karena, dan bisa naik lagi? Bisa. Bisa. Bahkan dikasih ayat, orang benar jatuh tergeletak naik, dia gagal 7. Tapi saya orang benar tuh di sini mau yang sempurna. Jadi gini, jalan kepala dan bukan ekor, tidak ada hutang, debt free, financial freedom adalah rancangan Allah yang sempurna biar bisa dikasih lebih banyak. Biar bisa dipercaya lebih banyak keuangan dan dampak. Dan menjadi inspirasi, bisa mengerti katakan amin? Tapi kalau saudara, saya mau jalan sendiri aja. Jalan abu dan putih ya silakan. Cuman konsekuensinya ya saudara akan naik dan turun. Dan bisa jadi turun dan turun. Tapi Tuhan punya rancangan yang sangat baik. Kita naik dan tidak turun. You shall not borrow. Di sini. Kamu akan memberkati, meminjamkan, menolong orang. Yang bisa mengerti katakan amin? Nah, sekarang kalau pinjaman bisnis itu kan ada kemungkinan naik. Ya. Ada lagi, Anda beli, kalau tadi kendaraan pribadi, kendaraan buat bisnis. Emang bisnis Anda membutuhkan kendaraan tersebut? Memang harus gitu. Atau Anda bisnis transportasi, jadi memang harus beli gitu. Kayak beli mesin kan. Beli mesin juga kan namanya juga produksi kan. Tapi beli mesin pun ada kemungkinan increase ada enggak. Kenapa? Karena belum tentu yang hasil produksi mesin itu bisa terjual. Kan buktinya banyak pabrik bangkrut kan. Jadi ada kemungkinan beli mesin tersebut yang alat produksi atau truk atau kendaraan atau apapun itu, gadget pun bisa jadi alat produksi kalau content creator. Itu ada kemungkinan naik dan ada kemungkinan turun. Makanya dibilang dia abu-abu. Contoh lagi ya Pak Saudaraku ya. Jadi nggak apa-apa ya. Saudara jangan bilang, The Great Commission Church kalau utang sama dengan berzina. Enggak, sama dengan membunuh orang. Enggak. Saya nggak bilang gitu loh ya. Dan firman Tuhan nggak bilang gitu. Firman Tuhan cuma bilang gini doang. Kalau kamu dengar perintahku, kamu masuk jalan kepala dan bukan ekor. Jadi nih saudara jangan sirik sama orang-orang di jalan kepala dan bukan. Lebih baik daripada sirik, masuk bergabung di jalan kepala dan bukan ekor. Jalan naik dan tidak turun. Tadi, hutang bisnis, alat produksi itu tidak hitam, tapi juga tidak putih. Karena masih bayar bunga, yang mengerti katakan yes. Jadi ini repot, ke kanan enggak, ke kiri enggak. Sebenarnya ini namanya transisi. Kan tinggal putusin mau ke kanan atau mau ke kiri kan. Kalau dia decrease, ya ke kanan akhirnya kan bangkrut kan. Kalau dia increase dijual, dilunasi dia ke kiri. Iya kan? Bisa ngikutin gak ya? Gampang kan? Oke. Tapi ini tidak jalan kepala dan bukan
Saya mau bilang ini, bukan abu-abu, bukan putih. Abu-abu bukan rancangan Tuhan yang sempurna. Ada konsekuensinya, Anda akan naik turun, naik turun, naik turun. Capek. Keluarga Anda capek ngikutin Anda naik turun. Saya itu dari keluarga naik turun terus. Capek jadi anak ngikutin orang tua sedikit kaya, sedikit miskin. Kalau mau miskin-miskin aja, Pak. Biar saya juga menyesuaikan diri. Sekolah naik mobil mewah, tiba-tiba nggak punya mobil. Tiba-tiba lagi kaya lagi, punya banyak tanah, tiba-tiba kos aja nggak ada atap. Penyesuaiannya itu loh. Karena di transisi, ke kanan kagak, ke kiri kagak, lunasin nggak mau, dibikin bangkrut nggak mau. Nah sekarang pastor kalau kredit rumah gimana? KPR. KPR itu sudah gini, KPR itu sudah pasti abu-abu karena ada kemungkinan naik. Kok kemungkinan? Saya bahas biar pada ngerti. Mau dengar di mana lagi kalau nggak di Great Commission Church yang jelas begini? KPR itu ada kemungkinan naik dan ada kemungkinan turun. Probabilitas. Kenapa? Karena satu tergantung lokasi. Bisa jadi debt tergantung lokasi atau bisa jadi loan. Kan kalau debt decrease, kalau loan increase, karena kemungkinan increase. Yang bisa mengerti katakan yes. Tergantung sikon politik ekonomi. Masih ingat subprime mortgage. Di Amerika sampai seluruh dunia sampai Indonesia. Krisis rumah dijaminkan, diasuransikan, asuransinya dijaminkan, asuransinya dijaminkan. Sampai 4 kali. Rumah diasuransikan, asuransi dijaminkan, dipinjam uang lagi. Jadi satu rumah buat pinjam utang ke bank. Sekali bank, 2 bank, 3 bank. Yang keempat gagal bayar. Ini tarik ke sini, ini tarik ke sini, asetnya cuma 1. Jadi supreme mortgage. Pertamanya economic bubble dulu, nggak dirasa economic bubble terjadi. Aduh saya jadi ngomongin ini politik ekonomi, maklum anak HI. Oke. Dulu saya S1 itu hubungan internasional. Saya studinya tentang politik ekonomi internasional. Jadi saya ngomongnya agak sedikit anak HI. Tapi gini intinya, dulu ada krisis gagal bayar rumah di Amerika. Murah banget. Beli CM jual 100 juta orang nggak mau beli. Oke ya. Apalagi daerah hijau. Pertama beli daerah hijau 80%. Turun 70. Rubah wali kota 60. Rubah gubernur 30. Rubah gubernur tinggal yang boleh dibangun 20%. Rumahnya udah 80% dari awal kan. Dibongkar lah. 60 ganti pemerintah, bongkar lagi makin kecil, tinggal ruang tamu. Di loteng ke atas diakalin. Masuk ruang tamu, naik lagi kamar 1, naik lagi kamar 2, naik kamar 3. Kayak Lego ke atas gitu. Kan 80% sekarang harus daerah hijau. Jadi siapa yang mau beli? Apalagi relokasi pembuangan sampah tiba-tiba dekat saudara beda berapa rumah jadi tempat buang sampah. Gak ada yang mau beli kan? Tiba-tiba penjara berdiri. Penjara toh? Orang malas kan sebelah penjara kerusuhan kan? Iya kan? Tiba-tiba kantor polisi orang malas takut dibom kan? Takut tembak-tembakan kan? Dulu ada kejadian tembak-tembakan tempat polisi. Apalagi tiba-tiba saudaraku macet ekstrim. Dulu 10 menit, sekarang 3 jam juga gak balik. Oh, kalau tanah pasti naik. Kata siapa? Lagi beli gak macet? Lagi beli, hanya Tuhan yang tahu kan nanti macet apa enggak kan? Kalau gitu tanya pastor. Nggak akan saya kasih tahu, soalnya sudah saya kasih tahu. Oke. Saya udah kasih tahu ada yang bakal naik loh. Apalagi saudaraku ya? Polusi industri. Di daerah Kabupaten Bandung Barat, kalau saudara lari pagi di sebuah tempat, itu bau amoniak. Perumahan elit, orang-orang kaya pindah ke sana semua. Pagi-pagi itu, kalau saudara isi bensin di depan, itu bau di perumahan itu amoniak. Karena saudara lihat di Google Map, sebelah kirinya, di pinggir danau terus, semua pabrik. Suatu hari orang akan tahu, orang nggak bodoh selama-lamanya. Atau nggak peduli kali ya. Bukan bodoh, nggak peduli aja. Ada lagi tergantung iklim global. Ataukah saudara, iklim global membuat penyusutan tanah. Karena panas, nggak ada air, semua orang main sedot, bikin surut, makin dalam, tanahnya turun.
Jakarta penyusutan tanah sudah sekian banyaknya Bapak Ibu Saudara. Contoh lain, tanah ambles ke bawah rutin, tiap kali ambles di satu tempat Kabupaten Bandung Barat, Komplek Mewah juga. Rumah-rumah dijual, yang belinya nggak tahu karena terbelah dua. Karena di bawah buminya bergerak. Tanah ambles ke bawah secara rutin. Banjir. Dulu nggak banjir, sekarang banjir. Rob, air laut naik. Air tanah habis, sudah nggak ada air, pam PDAM nggak masuk. Dan jangan lupa gempa bumi. Jangan beli rumah di daerah patahan gempa. Daerah patahan gempa rata, yang enggak paling retak-retak. Google dong, tanya AI. Daerah mana patahan gempa Bandung? Lihat, tinggal pencet. Daripada main TikTok, IG, belajar pintar pakai Google. Karena akan ketemu artikel-artikel daerah mana yang berbahaya, daerah mana yang bakal gini-gini. Resikonya jangan beli di situ. Jadi bisa naik, bisa turun. Sekarang pastor gimana kalau kita ada di abu-abu, kita mau ke ini, jalan ke pelabuhan ekor. Caranya lahirkan di dimensi keempat, financial freedom. Lahirkan doa dimensi keempat, jalan naik dan bukan turun. Yang mengerti katakan amin. Lalu setelah saudara berdoa, membayangkan debt free tersebut dan memperkatakannya, bertindak dengan cara bekerja sebagai ibadah, dan Tuhan akan membuat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Dari mulut ikan keluar. Yang bisa mengerti katakan amin. Dan jangan lupa menabur banyak, menuai banyak. Taburlah yang banyak untuk kerajaan surga. Anda akan menuai banyak. Bapak Ibu Saudara, iman itu proses. Katakan iman itu proses. Seperti bayi, dia harus waktu bertumbuh. Dalam konteks ini penting ya, terakhir ya, harus diperhatikan, jangan kelewat yang ini. Dalam konteks belajar iman, sama-sama dalam konteks belajar. Proses diizinkan, katanya proses diizinkan. Jadi kita kan gak mungkin tiba-tiba, wah langsung lompat begitu imannya, kan harus ada apa? Prosesnya. Bisa terjadi orang melompat iman kalau diberi keteladanan. Bisa anak-anak rohani lihat saya, bisa. Anak lihat bapaknya, bisa. Tapi kalau yang nggak pernah lihat keteladanan, nggak pernah ada kesaksian nyata, ya dia butuh proses lebih panjang. Jadi untuk konteks proses belajar iman, daerah abu-abu itu bisa dianggap proses pembelajaran supaya bisa bertumbuh dan suatu hari bisa pindah ke jalan kepala dan bukan. Selama di dalam proses menyadari ini cuma transisi, ini cuma proses belajar. Dalam konteks kenabian ini tidak dibicarakan, tapi dalam konteks penggembalaan gereja, ini dikatakan ada proses pembelajaran sehingga zona abu-abu itu masih bisa dipertanggungjawabkan dalam konteks sungguh-sungguh mau belajar iman. Bukan mencobai Tuhan. Ya. Saya beri contoh. Rumah pertama saya, jadi pada saat saya nikah tuh saya sudah punya rumah. Mama mertua saya tanya di ruang tamu istri saya, calon saya, kamu serius sama anak saya? Serius tante. Kelihatannya si Ola ini cinta banget nih sama kamu nih katanya. Kayaknya bakal jadiin, tapi kamu serius enggak nih? Bakal nikah nih gitu kan? Serius tante. Pertanyaan dia, pintar. Punya rumah enggak? Jadi yang benar-benar gak jadi nikah dia. Jangan takut, hadapin aja mertuanya, hadapin. Saya bilang punya, untungnya. Kalau yang belum punya, jawab. Sekarang belum, tapi oleh kemurahan Tuhan saya akan beli. Gitu. Itu beda topik, waktu habis, oke dah. Urusannya panjang itu, oke. Jadi saya memang sama kakak saya udah beli rumah. Begitu saya mau murid, udah saya yang bayar. Tadinya cicilnya berdua. Udah saya cicil aja. Ya udahlah, lu cicil jadi milik lu dah. Kata koko gue gitu ya. Karena koko gue masih lama nikahnya, gue salib dulu. Ya. Mungkin karena perbedaan gantengnya saya sedikit lebih ganteng, jadi sedikit lebih cepat ya. Cuma sedikit bedanya. Oke. Aduh, saya gak ada waktu bercanda. Tuhan ampunilah hambamu, ini waktunya udah jam 11. Oke, dilanjutkan. Jadi, ada waktu nih Tuhan. Jadi, rumah pertama saya itu KPR. Saya juga di jalan abu-abu, tolong didengar ya. Saya bukan melompat, gak ada keteladanan. Ayah saya itu jalan naik turun, bukan jalan naik tidak pernah turun, jalan naik turun terus.
Jadi anak deg-degan. Sampai disita rumahnya, nggak punya rumah menggelandang. Jadi anak ini ke Bandung atau tinggal di mana, bayar kos nggak bisa. Itu orang tua saya soalnya jalan naik dan tidak turun, jalan mamon. Jalan naik turun, sorry ya. Jalan naik dan jalan turun gitu ya. Kan jalan naik dan tidak turun, jalan kepala bukan ekor, hanya jalan firman Tuhan kan. Jadi saya doakan Tuhan, saya tahu ayat ini dan saya sedang transisi ke sana. Menghibur diri, paling enggak mertua saya lewatkan hadapin dia Tuhan. Meskipun masih KPR. Saya bilang gitu kan. Paling enggak kan punya kalau ditanya kan. Terus makanya dikasih kan anaknya. Karena ganteng juga. Oke, saya lewatkan terus. Sedikit bercanda, oke. Ya kalau enggak dia enggak cinta kan. Ya. Kan karakter itu penting. Setuju, tapi kalau bisa plus ganteng. Oke, saya lanjutkan ya. Oke, dan gini saya lanjutkan ya. Terus jadi nggak fokus sih terus ya. Jadi saya dari 10 tahun itu jadi 4 tahun. Semuanya punya KPR, jangan takut. Jangan takut. Kita punya Tuhan yang besar, ada amin. Dilahirkan saja daripada stres mikirin caranya gimana. Gimana kalau didoakan di dimensi keempat dilahirkan. Terus pastor gimana? Dari 10 jadi 4 tahun, didenda dong. Iya, didenda. Tapi kan saya kaya, bayar aja. Cile. Beda kan, dari dulu berhutang sekarang kaya bayar aja. Bayar dendanya kan. Gimana caranya? Kalau saudara tahu, 6-7 tahun pertama saya jadi pendeta itu tidak menerima gaji sepeser pun. Gak ada persembahan apapun. Saya kerja profesional, saya belum full timer. Saya kerja dari marketing, marketing lagi, terus kepala area, terus jadi spesialis departemen tertentu lah. Project leader tertentu. Jadi gaji saya itu Tuhan jadikan 5 roti dan 2 ikan. Dengan sarjana Unpar HI saya serahkan ke Tuhan, gak punya apa-apa, gak punya koneksi, gak punya kenalan DPRD, wali kota, gubernur, presiden, boro-boro gak kenal. Camat lurah pun gak kenal. Pak RT pun, oh ada ibu mertua saya Pak RW. Mama mertua saya. Ya Pak RW lah kenalan, tapi gak bisa beri kerja juga. Oke. Saya sembah ke Tuhan. Lalu gaji saya naik lebih dari 1.500%. Dari pertama bekerja. Dari pertama banget nyicil itu. Sebelum nikah kan udah beri. 1.500%. Jadi yang terjadi adalah sekali-kali Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu dan tidak akan membiarkan kamu. Yang terjadi seperti Petrus mujizat mulut ikan. Makanya ada lagu hidupku penuh mujizat. Tadi kita nyanyiin kan? Iya kan? Iya, itu lagu saya. Iya kan? Iya, hidup kita penuh mujizat. Hidupku menggenapi firman-Mu. Ya kan? Ada mujizat. Oh, saya alami. Sebenarnya 1.800 sampai 2.000%. Tapi anggap aja 1.400 karena saya kurang detailnya tuh ya. Minimum. Terus 5 itu 2 ikan dan mulut ikan itu banyak. Contohnya istri saya menang kuis di radio. Bukan sekali. Kalau sekali, wah puji Tuhan menang. 2 kali, ini menang betul-betul mujizat. 3 kali, mujizat ajaib. 4 kali sign and wonders. Istri saya dalam waktu sebulan menang kuis radio bukan sekali. Tiap minggu menang. Iya, jalan begituan tuh masih ada loh. Dia beli apa ke Jogja, dapat emas. Kita belanja-belanja aja, masukin keranjang, beli sabun, beli apa, Mama Lemon, apa, dapat emas. Iya. Jadi, di tahun-tahun tersebut, waktu buat lunasin itu, begitu banyak kisah kesaksian mujizat keuangan. Dan lunas. Oke, jadi kalau dulu setiap bulan agak bisa nyicil sekian juta. Sekarang nggak ada cicilan. Uangnya saya apain? Saya tabung. Saya tabung. Saya investasikan. Jadi tetap aja nggak saya pakai. Bebas, sudah bebas cicilan. Jadi saya hamburin. Enggak. Saya tabung dulu. Saya pakai mobil sederhana dulu. Ya cuman deket Bandung dulu, nggak keluar kota dulu. Jarang waktu itu kan. Jadi saya sampai hari ini, saya nabung
sejumlah, saya pasti nabung jumlah minimum segitu. Nabung buat diri sendiri karena saya mau jadi kepala dan bukan. Supaya kalau tiba waktunya anak saya sekolah atau kuliah atau ganti mobil udah tua, saya tidak harus berhutang. Dan mulai hari itu, kredit mobil juga. Kredit mobil 1 tahun lunas. Saya beli Suzuki Space. Jadi di dalam waktu yang sama saya melunasi 2 itu. Setelah itu saya dapat imannya. Saya pindah sini. Dan saya bilang saya nggak mau lagi ke sini. Belajar itu cuma sekali. Kalau udah bisa belajar naik sepeda, ngapain belajar naik sepeda lagi? Kalau sudah bisa belajar renang, sudah bisa gaya katak, lalu belajar gaya bebas, udah gaya dolphin, ngapain belajar renang lagi, belajar ngapung, gaya dolphin aja udah bisa. Jadi saya nggak mau lagi ke sini, karena saya telanjur punya iman. Perhatikan, telanjur punya iman. Jadi ini bukan tiba-tiba orang tak berantah nggak punya iman terus langsung ke sini gitu. Harus belajar iman. Tapi beberapa anak rohani saya karena ngelihat saya, dia nggak pernah nginjak ini tuh, dia langsung. Itu gunanya pemuritan. Kalau saudara ayah, anakmu biar langsung ke sini ikuti cara hidupmu. Yang mengerti katakan amin. Segala sesuatu cash. Mari kita bangkit berdiri. Amsal 10 ayat 22 boleh ditanyakan terakhir. Itu yang hidupku menggenapi firman-Mu, lagu apa ya? Tolong nyanyiinnya, bisa lah ya. Sama-sama kita baca, berkat Tuhanlah. Sama-sama Amsal 10 ayat 22, 1, 2, 3. Berkat Tuhanlah. Susah payah tidak akan menam. Bapak Ibu Saudara, dari rumah pertama tadi saya udah pindah ke rumah kedua. Dan beli cash. Dan saya udah ganti mobil kedua dan ketiga dan keempat. Semua beli cash, semua baru. Rumahnya juga baru. Kenapa? Karena saya tidak perlu Tuhan bilang pergi mancing. Tahu nggak, Petrus itu cuma sekali loh. Petrus itu cuma sekali loh. Dia nangkap ilmunya. Oh, dapat imannya. Dia dapat imannya. Saya tahu ini nggak masuk akal buat orang-orang dunia. Tapi ini firman Tuhan. Firman Tuhan katakan, berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya. Susah payah tidak menam. The blessing of the Lord, it make rich. Dalam bahasa Inggrisnya rich, kaya. He add no sorrow with it. Gak ditambahin pakai menderita, kata Tuhan. Ngeri biar kaya, bukan jalan Tuhan. Jalan Tuhan, sukacita, damai sejahtera, mencukupkan yang ada. Yang percaya katakan amin. Jesus, Tuhan akan membuka bagimu perbandaran yang melimpah, yakni langit-langit, untuk memberikan hujan bagimu. Memberkati segala pekerjaanmu, sehingga kau memberi pinjaman kepada banyak bangsa, sampai engkau sendiri tidak meminta pinjaman. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Konsekuensinya adalah di jalan kepala bukan ekor, engkau akan tetap naik dan bukan turun. Jangan mikirin pensiun nanti gimana, karena pada saat pensiun kau akan naik berapa level. Dan Tuhan bilang kalau saat kamu 70 kamu akan tetap naik dan tidak harus sampai mati. Kata firman Tuhan, bukan kata pendeta. Kata pendeta gak penting, gak usah didengar. Tapi kata firman Tuhan, kau akan jadi kepala dan bukan ekor. Kau naik dan tidak turun sampai mati. Dan kabar baik ketika Yesus menjemput kita naik ke surga. Naik dan tidak turun. Yang percaya katakan amin. Tidak peduli krisis, tidak peduli krisis pangan, tidak peduli PHK. Tetapi jalan kepala saya menyiapkan saudara, jalan kepala dan bukan ekor. Tuhan yang menjaminnya. Yang percaya katakan amin. Mari kita berdoa. Yesus. Kita berdoa sama-sama. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman. Hidupku menggenapi
mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. Katakan hidupku Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. hidupku Tuhan. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. hidupku Menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran. masih tetap mengalun. Saya melihat, saya melahirkan di dimensi keempat buat seluruh jemaat Great Commission Church. 8 sampai 10 tahun ke depan, aku akan berkata hidupku telah menggenapi Ulangan 28 ayat 12 sampai 14. Tuhan telah mengangkat aku menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan telah membuat aku naik dan tidak turun. Roh Kudus menjadikan aku setia mendengarkan firman Tuhan. Engkau bisa bilang, Tuhan, Engkau ajaib. Aku bersaksi telah menggenapi firman-Mu atas di hidupku. Kalau saya membaca ayat ini, saya mau meneteskan air mata. Karena hari ini pun saya sudah menggenapi firman Tuhan buat saya. Bahwa Tuhan akan membuat hidup saya naik menjadi kepala dan bukan ekor. Tapi ini doa saya sebagai Bapak Rohani buat seluruh jemaat, baik yang online juga. Engkau berkata, Tuhan, aku telah menggenapi firman-Mu 8-10 tahun atau lebih cepat. Tuhan, Engkau telah mengangkat aku menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan, Engkau telah membuat aku tetap naik dan tidak turun. Di tengah kelaparan krisis ekonomi hebat, Engkau menggenapi firman-Mu atas rancangan sempurna buat hidupku. Ini doa saya buat saudara. Ini penglihatan saya buat saudara. Terserah saudara mau sepakat atau tidak. Ini bagianmu untuk melakukannya. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat tiap langkahku. Di dalam
Saya mau bernubuat berapa anak rohani saya. Engkau sudah menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau tidak pernah turun secara progresif, engkau selalu naik. Ingat baik-baik. Setialah sampai akhir. Sambutlah kedatangan Yesus kedua kali dengan tetap setia.